Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita dapat bersekutu di rumah Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar. Kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat Bukit Sion Tipan Cakung. Dan sebab itu kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Dialah Yesus, penolong dalam hidup kita. Kau
kasih Kau baik bagi kami. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami menerima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat juga syukur hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita semua tetap bangkit berdiri, lebih dari pemenang. Telah kita semua puji Tuhan. Berikan pujian ini dalam kemenangan.
jemaat yang Bapak Ibu Saudara terima, pada pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang mengawali ibadah pada tahun 2021. Betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Bacaan 2 kali. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua kita bangkit berdiri. Yesus memberikan kemenangan. Sebab itu tidak takut. Karena Tuhan menjadi panji-panji
Tuhanlah yang menopang kita sampai. Ketika kita jatuh tidak tergeletak, tangannya menopang kita. Kembali mengucap syukur, terima kasih Bapak di seluruh penyertaan Tuhan di hari-hari yang kami lalui pada kita sampai ini. Tuhan Yesus, kami di tempat ini mengucap syukur, terima kasih banyak Tuhan di awal tahun yang baru. Bila kami melangkah bersama dengan Tuhan, dengan tegak lurus kehendak Tuhan dalam hati kami, dengan memuji dan diserahkan nama Tuhan sepanjang tahun ini. Bila kami telah Tuhan kami, firman Tuhan kami juga susah apapun di dalam hidup kami. Kami berserah di awal tahun ini, sepanjang tahun ini, biar kami Tuhan hidup di dalam penciptaan Tuhan. Sementara hari yang terbaik dalam hidup kami, kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan kami dikuatkan, karena firman Tuhan kami dicerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan murahan Tuhan bersama kami. Dia jemaat yang tinggal tempat di kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan, Yesus padamu habiskan. Tuhan
bernolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Ya Tuhan, tetaplah dalam hidupku, walaupun dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Dan pada minggu pertama tahun 2021 kita mau bersekutu dengan Tuhan untuk bersyukur dan berharap, ya. Kita nggak tahu sepanjang tahun 2021 ini apa yang kita hadapi, tapi kita mau terus berharap dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu menyapa kita. Saudara kekasihan Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama. Saya ulang waktu berdiri. Roma 12 ayat yang kedua. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak orang yang menginginkan suatu perubahan, ya, entah itu di hidupnya, entah itu tempat dia tinggal, lingkungannya, ataupun di tempat dia kerja, ya. Ada yang menginginkan agar itu bisa berubah seperti yang diinginkannya, gitu ya. Contoh seperti mungkin seorang suami ingin istrinya juga berubah, ya. Mungkin juga istri juga ingin sang suami juga berubah, ya. Seorang orang tua, ya, menginginkan juga anak-anaknya berubah, ya. Bukan itu saja, mungkin juga teman kita, tetangga, mertua, mantu, dan lain sebagainya itu bisa berubah seperti yang kita inginkan, ya. Maunya begitu, tapi saudara, kenyataannya hal tersebut sangat sulit, ya, untuk terjadi, ya, kalau tidak dilakukan dengan hati. Ya, ada kesaksian ada seorang istri yang punya suami yang berbilang kasar, ya. Ingin sekali suaminya itu agak berubah, gitu. Lalu sang istri berdoa,
bukan sekali dua kali, tapi sampai bertahun-tahun lamanya. Ya. Dan melalui doa sang istri ini Tuhan dengar. Ya. Ya, beberapa waktu belum Tuhan dengar, belum Tuhan jawab ya. Nah, sang istri sepertinya memaksa Tuhan gitu ya, agar mau mengubah suaminya. Ya, tapi sang istri ini belum juga melihat suatu perubahan pada suaminya ya. Lalu suatu ketika sang istri ini membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa demikian juga kamu hai istri, tunduklah kepada suami, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenarkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi sebenarnya yang agar seseorang atau yang kita cintai bisa berubah, harusnya mulai dari diri sendiri dulu. Diri kita sendiri yang harus berubah dulu, baru nanti yang lain bisa melihat perubahan itu. Nah, sudah melalui ayat ini Petrus memberitahukan bahwa seorang istri harus memiliki sikap yang dapat menuntun suaminya itu hidup di dalam kasih Allah, ya, yaitu dengan cara istri harus menghargai suaminya, ya, tunduk pada suami, mengakui kepemimpinan suami sebagai kepala dalam keluarga. Ya. Si istri mengikuti firman Tuhan, dan ketika suami melihat perubahan yang ada istrinya tanpa perkataan atau diceritakan oleh istrinya, gitu ya, suaminya dapat dimenangkan. Ya. Dimenangkan berarti sang suami memiliki kehidupan di dalam firman Tuhan, ya, sehingga akhirnya suaminya berubah. Nah, kita juga pernah mungkin jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang mengatakan kamu berubah, tapi mungkin saudara jawab, dari sananya saya sudah begini, nggak mungkin bisa berubah, ya. Bahkan kita marah ya, agar orang lain gak usah turun campur lah, gitu ya, dalam kehidupan saya. Saya tidak dapat berubah oleh siapapun ya, karena dari sananya sudah begini. Nah, inilah yang anggapan atau pendapat yang sangat keliru ya. Pada kenyataannya bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, ya, sehingga dia tidak perlu lagi berubah. Ya, kalau mereka bilang nggak usah dirubah, kan mereka mengatakan bahwa dirinya itu sudah sempurna. Padahal manusia itu tidak sempurna, maka manusia itu perlu ada perubahan dalam hidupnya. Memang alam ciptakan manusia serupa dan segambar Allah. Ya. Dari semula rencananya begitu sempurna, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, rupa manusia dulunya sempurna jadi tidak sempurna karena dosa. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 akan berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, Allah menghendaki manusia itu dapat mencerminkan kasih Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan. Karena dulu manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar Allah. Berarti harus mengadopsi kasihnya Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan. Karena hal itu agar bisa serupa dengan Tuhan. Manusia memiliki hikmat, manusia mempunyai hati yang mengasihi, manusia
punya kehendak untuk melakukan kebenaran. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa melakukan itu. Ya. Adam dan Hawa jatuh. Ya, nenek moyang kita telah jatuh dalam dosa. Maka keserupaan dengan Allah tercemar. Ya. Bahkan Tuhan juga sedih gitu ya, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 6 ayat 5, ya, ketika dilihat Tuhan bahwa makin hari kejahatan manusia itu besar di bumi, ya, dan cenderung hatinya selalu menghasilkan kejahatan. Jadi nggak ada kasih, nggak ada kelakuan yang baik, ya, hati yang mengasihi. Ya, karena manusia sudah tercemar oleh dosa. Nah, saudara, dalam proses penebusan Yesus Kristus disalibkan, darahnya tertumpah, ya, untuk menebus dosa kita. Kita sudah menerima keselamatan itu. Maka itu orang percaya harus diperbaharui agar bisa serupa dengan Allah. Tabiatnya itu harus berubah, kasihnya dan keputusannya itu bisa serupa dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 berkata bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan kita sudah memasuki bulan Januari tahun 2021. Patut kita renungkan di sepanjang tahun yang sudah lewati, tahun 2020 ini yang sudah kita lewat. Apakah hidup kita sudah berkenan bagi Tuhan? Saudara yang sudah diselamatkan seharusnya harus meninggalkan manusia lama. Ya. Saudara harus dibaharui. Dan saatnya kita mau memperbaharui hidup kita lagi. Tahun yang baru kita juga mempunyai hidup yang baru. Ya. Kalau Ratapan pasal 3 ayat 40, ya, mengajak kita agar kita mau menyelidiki, agar kita mau memeriksa hidup kita, ya, dan kembali ke jalan Tuhan. Miliki tekad, ya, miliki kemauan, kerelaan hati untuk berubah menjadi lebih baik, agar hidup kita dapat memperkenankan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Orang percaya pasti berjalan bersama Kristus, ya, akan selalu dituntun, akan selalu ditolong oleh Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini, sebagai orang percaya, percayalah kita akan berjalan. Bahkan Tuhan akan di depan, ya, untuk membuka jalan. Misalkan kita mau berubah, ya, serupa dan segambar dengan Dia. Nah, ada beberapa perubahan hidup yang perlu kita lakukan, ya. Hal yang perlu kita rubah, saudara. Perkataan yang salah. Perkataan yang salah itu berarti perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang bisa menyakitkan hati orang lain, perkataan yang
menyudutkan, perkataan yang suka menghakimi, dan lain-lain sebagainya. Ya. Perkataan yang memperkeruh suasana, ya, bahkan menambah masalah. Ada orang yang lagi kesusahan, malah perkataan kita yang memperkeruh, ya, menambah suasana sedih. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita rubah, perkataan yang salah. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21, ya, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini Amsal 18 ayat 21. Hati-hati dengan lidah kita, ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan kalau kita berbicara, ya, kelemah lembutan itu bisa meredam kemarahan, ya. Tapi kalau kita berkata-kata yang pedas, memaki-maki, dan tidak membangun, dan menyakitkan, itu akan membangkitkan amarah. Nah, saat berhadapan dengan kemarahan, ya, perlu jawaban lemah lembut yang akan membuat rukun, ya, ada damai situ, sukacita situ. Tapi kalau kata-kata yang keras yang membuat kemarahan, membuat kebencian, dan akan membuat permusuhan. Di Alkitab, ya, ada kisah, ya, Daud, Nabal dan Abigail. Ya. Abigail oleh perkataannya dapat mencegah Daud yang hendak membunuh, ya, karena membalaskan sikap dan perkataan Nabal suaminya yang kasar, ya, yang jahat, gitu, ya, dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 25 ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud marah, ya, dan Daud hendak membalas dengan cara membunuh. Tapi datanglah Abigail, ya, membuat, bahkan mencegah Daud untuk melakukan pembunuhan, melakukan dosa. Ya, dan akhirnya Daud menyadari kesalahannya. Ya, dia merancangkan untuk pembalasan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki perkataan yang baik. Kita harus memiliki hati yang penuh kasih, ya. Kita nggak perlu mempunyai perkataan-perkataan yang membangkitkan amarah, ya. Tapi marilah kita mau berubah, kita mau mempunyai perkataan yang bisa meneduhkan, bisa menenangkan, ya. Kalau di Efesus pasal 4 ayat 29, ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya, kebun binatang gitu. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang dengarnya juga akan memperoleh kasih. Jadi inilah yang harus kita rubah, perkataan yang salah.
Yang kedua juga kita harus ubah sifat yang buruk. Contohnya ya, banyak sifat buruk ya. Egois. Egois itu mementingkan diri sendiri. Egois itu adalah suatu ambisi untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Egois itu angkuh, egois itu sombong. Kalau dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Jadi marilah kita juga mau rendah hati ya. Sikap buruk yang kedua yang harus kita hilangkan adalah iri hati. Iri hati itu benci atau cemburu akan keberhasilan orang lain. Orang lain punya mobil bagus, kita sirik, gitu, ya, cemburu. Kalau dalam Amsal 14 ayat 30b berkata bahwa iri hati itu bisa membusukkan tulang. Jadi kalau saudara tidak mau sakit tulang, ya, jangan iri hati. Selanjutnya, sikap yang harus kita hilangkan adalah suka berselisih, ya, suka bertengkar, suka menuduh, suka menyalahkan orang lain. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia? Kalau kita masih suka berselisih, masih suka bertengkar, suka iri hati, itu tanda-tandanya saudara masih manusia duniawi. Kita juga mau hilangkan kedengkian. Kedengkian itu perasaan yang tidak suka terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita sudah rindu banget ya, mempunyai motor merek yang bagus gitu ya. Kita sudah tahu tapi belum dapat juga. Tapi ketika kita lihat tetangga kita sudah punya motor yang kita inginkan, itu kita dengki gitu. Ya. Tidak suka karena orang lain sudah lebih dulu memiliki apa yang menjadi kerinduan. Kita harus hilangkan kedengkian itu. 1 Timotius pasal 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan persilat lidah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Kita harus silakan kedengkian. Selanjutnya adalah pemarah. Cepat marah. Marah yang meledak-ledak. Marah boleh, tapi jangan pemarah. Ya. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Ya, kita harus sabar. Sifat buruk yang harus kita hilangkan juga adalah mudah menyerah, ya, mudah tersinggung, cepat putus asa, patah semangat, ya, suka khawatir, dan lain sebagainya.
Amsal 12 ayat 25 berkata bahwa kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Mungkin karena terlalu khawatir ya, sehingga orang itu menjadi bungkuk. Ya. Kita harus hilangkan itu ya. Kita memang nggak tahu tahun 2021 ini ada apa di sana ya. Tapi jangan khawatir, kita jangan takut ya, karena kita kembali lagi kita sudah mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan menolong kita. Saudara, kita harus terus melawan ya, bahkan mematikan tabiat yang membawa kepada dosa ya. Sifat-sifat buruk kita harus buang, kita harus tinggalkan ya. Tapi kita harus memiliki buah-buah roh ya. Harusnya kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan ya. Itu yang harus kita punya di tahun yang baru ini ya. Selanjutnya kita juga mau yang harus kita rubah adalah cara berpikir yang salah. Pikiran yang sia-sia, negatif thinking, mudah cemas, takut, gelisah, dan lain sebagainya ya. Kalau pikiran kita dipenuhi hal-hal demikian, saudara, maka kita akan cenderung melakukan seperti yang kita pikirkan. Buanglah setiap pikiran yang salah ini ya. Dan kita mau ya, cara berpikir ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan memikirkan hal-hal yang baik tentang kita ya. Dalam Roma 8 ayat 5 berkata bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita harus memikirkan hal-hal rohani saja. Serahkanlah pikiran kita kepada Kristus ya, supaya kita bisa memandang ya, bisa menilai segala perkara itu sesuai dengan cara pandang Tuhan. Pikiran kita harus disamakan dengan cara pikir Tuhan ya, karena dalam Kejadian kan tadi saya bilang manusia diciptakan berupa dan gambar. Nah, kita harus selaraskan dengan Tuhan ya. Caranya kita bisa selaras, searah, senilai dengan Tuhan adalah ya, kita harus rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan ya. Karena dalam firman Tuhan itu saudara, dalam 119 ayat 11 ya, banyak janji-janji Tuhan ya. Dan janji-janji itu harus kita simpan supaya kita jangan jatuh dalam dosa ya. Dan kalau di Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji ya, pikirkan semua itu. Jadi pikirkan ya, cara pikir kita harus berubah. Pikiran yang benar, pikir yang mulia, pikir yang adil, pikiran yang suci, yang bisa membangun keluarga, saudara, ya, teman, dan tempat kita tinggal. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ya, maka hidup kita itu pasti tenang, ya. Hidup kita pasti akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Saudara, kita juga harus bersyukur atas sesuatu yang tidak dapat kita rubah. Tadi hal-hal yang bisa kita rubah ya. Kalau kita punya kemauan, kita punya hati, kita bisa rubah itu. Tapi kita juga harus bersyukur
ada hal-hal yang tidak dapat kita rubah. Yang pertama adalah keadaan. Kita tidak dapat rubah sebuah keadaan yang sedang terjadi. Ya. Sekalipun keadaan sedang sulit, ya, buruk, ya, kurang menyenangkan, tetapi kita mau tetap percaya pada firman Tuhan. Tuhan tak akan pernah biarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, asalkan kita mau setia melakukan firman Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tuhan buka jalan. Tapi walaupun tahun 2020 mungkin banyak hal yang membuat kita sedih, membuat kita jadi lemah, hal itu gak bisa kita rubah. Musim pandemi terjadi, dan kita gak bisa rubah. Tapi kita tetap bersyukur sampai hari ini Tuhan pelihara. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Tapi seperti ada tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang masih Dia. Mungkin saudara sudah pernah mengalami hal ini, ya. Apa yang nggak pernah dipikir-pikir, nggak pernah perlukan gitu, ya. Tapi Tuhan mau memenuhi. Ya. Itu harus kita tetap bersyukur. Ya. Kita juga mau bersyukur, ya, atas sesuatu yang tidak dapat dirubah, ya, hati orang lain. Kita tidak dapat berubah hati orang lain. Ya. Hati kita dapat kita ubah, tapi kalau hati orang lain, siapa yang tahu? Ya. Mengapa demikian? Ya, karena bukan dengan kita memaksa kita dapat membuat hati orang lain itu berubah, melainkan kesaksian hidup kita. Berarti harus dari diri kita dulu berubah, dan orang lain bisa melihat kita menjadi surat terbuka dan kita bisa bersaksi. Ya. Tuhan melihat kehidupan kita. Sekalipun saudara hati seorang itu mungkin orang lain itu jahat gitu ya, tapi tetap lakukan kebaikan Tuhan. Ya. Menghendaki agar kita juga mau berbuat baik kepada semua orang. Bahkan musuh kita juga, ya, harus kita kasih. Amsal 16 ayat 7. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Ya, jadi nggak usah biar orang lain jahat pada kita, asalkan kita tetap mengasihi dia, asalkan kita tetap mendoakan dia. Yang Amsal 16 ayat 7, kalau Tuhan berkenan, musuh kita pun akan Tuhan damaikan dengan kita. Ya. Jadi tetaplah bersyukur. Bersyukur juga atas sesuatu yang tidak dapat kita rubah, yaitu masa lalu kita. Ya. Mungkin masa lalu kita itu penuh dengan dosa, begitu kelam, ya, begitu pahit, ya, banyak merugikan orang lain, menjadikan, menyakitkan, mengecewakan, ya. Tapi yang lalu sudah berlalu. Karena kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita telah dibaptis, kita tinggalkan kehidupan lama kita, dan kita sekarang menjadi anak Dia. Maka itu kita nggak usah lagi kembali kepada masa lalu, tapi marilah kita mau pandang ke depan, berjalan
bersama Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pemulihan. Dulu saudara mungkin merasakan kekecewaan dalam hidup, tapi kalau di dalam Tuhan itu pasti ada pemulihan. Ya, Rasul Paulus yang berbicara tentang hal ini supaya kita juga melupakan semua yang kurang baik itu. Ya, Filipi pasal 3 ayat 13 ini. Aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Saudara, belajar dari masa lalu itu memang perlu, tapi bahkan orang dunia bilang kegagalan adalah guru terbaik. Jadi sepanjang kita hidup di dunia ini, kita selalu mengalami proses. Kita akan selalu terus belajar. Dan yang perlu kita harus lakukan adalah tetap dan fokus mengarah kepada keselamatan yang sudah kita terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik bagi kita. Ya, Amsal 23 atau 18 bahwa berkata masa depan itu ada. Harapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Ya. Maka itu tetaplah bersyukur. Saudara, Tuhan memberikan kita hikmat untuk berubah. Ya, jangan bilang, nggak bisa berubah. Bagaimana cara berubah? Tapi Tuhan memberikan hikmat, ya, untuk berubah. Kalau kita perlu hikmat dari Tuhan, agar kita dapat mengerti, agar kita dapat menyadari hal mana yang perlu kita ubah dalam hidup kita, dekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu lagi ditingkatkan dalam hidup kita. Mungkin dalam hubungan suami istri, anak, teman, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang harus dipertahankan. Sesuatu yang baik itu harus dipertahankan. Sesuatu yang baik harus ditingkatkan. Kalau kita sudah berubah, berarti kita harus membenci kejahatan. Dan kita mau melakukan yang benar. Kita mengurangi aneka macam keduniawian, ya. Seperti tadi, ya, serakah, tidak egois, kepentingan diri sendiri, iri hati, kebencian, dendam, cemaran, dan sebagainya. Semua itu harus kita tinggalkan. Kalau kita tetap melakukan ini, berarti kita menjauhkan diri kita, ya, dari kasih Allah. Dan itu merugikan, bukan merugikan Tuhan. Tuhan mah gak rugi, yang rugi adalah kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana jika kita dapat? Ya, bagaimana jika kita tidak dapat berubah sesuatu yang harus kita berubah? Ya, kembali lagi, kita perlu pertolongan Tuhan. Ya. Memang tiap orang itu berbeda-beda, ya. Tuhan memberikan karakter dan sifat manusia berbeda-beda. Namun sifat yang buruk dan karakter yang buruk itu dapat berubah. Misalnya kita punya hati, punya kemauan, dan kita memohon kepada Tuhan agar memampukan kita bisa berubah. Hati yang keras dapat berubah jika kita rela, jika kita mau berubah. Kuncinya adalah firman Tuhan. Dengan memegang firman Tuhan, ya, kita dapat meninggalkan hal yang buruk, yang baik, dan dengan firman Tuhan kita juga bisa menguji. Kita uji, ya, segala sesuatu. Apakah
apakah yang kita sudah dengar itu benar nggak dengan firman Tuhan? Apakah sudah yang kita lakukan ini benar nggak dengan firman Tuhan? Kita uji ya, dengan pedoman firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini bisa berkenan bagi Tuhan? Mungkin menurut kita itu benar, tapi menurut firman Tuhan bisa juga tidak benar. Maka itu pedoman kita adalah firman Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu yang perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi saudara, kalau kita berkenan yaitu Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita berkenan di hati Tuhan, ketika kita dalam permasalahan bergumul dalam hidup, ketika kita minta tolong dari Tuhan, Tuhan dengar dan menolong kita. Jadi sudah saatnya waktu ini adalah kita mau berubah karena Tuhan, agar kita mau berkenan pada Tuhan ya. Puji Tuhan, inilah waktu perkenanan Tuhan ya. Waktu datangan Tuhan Yesus yang 2 kali sudah dekat ya. Marilah kita mau berubah untuk melakukan semua hal yang berkenan bagi Tuhan. Marilah kita hidup berkenan bagi Tuhan ya. Maka Tuhan akan mendengar setiap seru doa kita. Tuhan mau menjawab doa kita jika kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan adalah memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, Amsal 21:21. Siapa yang dengan kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Itu yang kita inginkan. Kalau kita mengejar kebenaran itu, siapa kebenaran itu? Yesus, firman Tuhan. Maka kita akan memperoleh kehidupan, kita akan memperoleh kebenaran, kita akan memperoleh kehormatan. Amin. Akhir kata saya mau katakan, selamat menjalani tahun baru tahun 2021. Selamat menjalani hidup yang baru dan mau dan bisa mengenal berkat yang baru dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya
kasih atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lewati. Banyak peristiwa di tahun 2020 yang memberikan banyak pelajaran bagi kami ya Tuhan. Kami mau belajar bahwa segala sesuatu jika tanpa penyertaan Tuhan adalah sia-sia. Tuhan tolonglah agar kami bisa melupakan segala kepahitan yang kami alami di sepanjang tahun 2020. Tolonglah agar kami dapat meninggalkan segala dosa dan kebiasaan buruk yang di tahun 2020 ya Tuhan. Sehingga kami hari ini dengan tanpa beban, kami dapat leluasa untuk berlari-lari untuk menggenapi setiap panggilan-Mu, rencana-Mu bagi kami di tahun 2021 ini dan seterusnya. Kami yakin ya Tuhan, rancangan-Mu bagi kami yang mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya janji-Mu Tuhan bahwa kami punya masa depan yang penuh harapan. Biar setiap kami yang berdoa pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, dan antusias untuk masuk tahun yang baru, tahun 2021 ini. Biar dengan semangat, biar dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang selalu akan menyertai kami, selalu akan memberkati kami, selalu akan mengasihi kami, selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan yang baik, membuka jalan bagi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang berlimpah, kiranya anugerah-Mu yang berlimpah akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan Tuhan, perkenanan-Mu yang masih memberikan bagi kami kesempatan untuk bersekutu, memuji nama-Mu Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menambah tahun-tahun dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang baik, yang hidup. Dan pagi hari ini kami akan menerima pujian Tuhan. Layakan kami, ampun dosa-dosa kami supaya kami layak menerima pujian Tuhan. Pujian Tuhan yang akan memberikan sukacita dan sejahtera. Dan janji-janji Tuhan itu jangan hidup kami. Pujian nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Pak dalam Tuhan untuk ke depan. Saya dalam tubuh dan dalam tubuh. Nama Yesus Tuhan. Haleluya.
menerima pujian Tuhan, kita akan mengangkat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaknya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita akan tubuh Kristus di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih.
Kami berdoa untuk korban-korban yang kita persembahkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nanti saudara Noli berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan kembali menuju bangsa Tuhan pada hari Tuhan. Kami juga sudah merasakan sebagian dari firman Tuhan. Terima Tuhan dari kita dan Tuhan Tuhan. Tuhan semuanya memberikan kebaikan Tuhan. Tapi kami Tuhan akan dari Tuhan. Tapi kami Tuhan. Kita Tuhan bahwa Tuhan sudah berkata. Terima kasih Bapak untuk berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. seturut janji firman-Nya. Ya dan amin itu tergenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, untuk info jemaat ada di warta yang Bapak Ibu terima, tapi saya akan mengulanginya lagi dan mengingatkannya bahwa ibadah doa Rabu untuk tanggal 6 Rabu ini masih libur dan aktif kembali tanggal 13 Januari 2021, jadi datangnya lagi. Kemudian kegiatan ibadah raya minggu masih diadakan dan dilakukan seturut dengan apa yang kita lakukan hari ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, dibagi menjadi 2 sesi. Bapak Ibu sudah hafal semua. Dan ada catatan-catatan untuk bagi kita diingatkan agar
ikutilah ya tata tertibnya. Dari hal yang kecil itu terlihat, ya Bapak Ibu isi absen, kemudian menggunakan masker, menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa juga diakonnya tetap aktif dari Bapak Ibu, juga untuk Bapak Ibu semua dapat diserahkan kepada Bapak Ibu Sregar setiap bulannya Rp10.000. Nanti setelah ibadah sesi kedua ada sesi pemotretan juga video ya, untuk inventaris juga. Gembala, pembela sidang, pengurus-pengurus dalam tiap wadah, kalau aktivis mau ikut tidak apa-apa ya. Setelah ibadah sesi 2 juga di sana ada dress code-nya, bukan tujuan untuk tampilan tapi supaya kita sama bisa biru atau wanitanya merah. Kalau tidak punya merah bisa pakai biru. Demikian untuk jemaat untuk kegiatan ibadah. Sehingga kita semua berdiri untuk sesi pertama. Kami memuji kebesaran. Ucapan syukur kepada Yang Berbahagia Surga kesempatan pada minggu pertama tahun 2021 kami datang sujud menyembah memuliakan Engkau, meninggikan Engkau yang baik, dan kami perlu kekuatan dari Tuhan, kemampuan agar kami dapat hidup dalam dunia ini yang penuh tantangan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan sana Tuhan, tapi kami percaya, kami serahkan semuanya itu. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Setiap kebutuhan kami perlukan, Tuhan akan cukupkan semua. Serahkan kekuatan dari Tuhan akan juga melindungi semua jemaat PPD yang bersangkup dan memberkati dalam usaha kerjaan, kehidupan rumah tangga, anak-anak semua. Apa yang jadi kebutuhan kiranya Tuhan tolong. Bila ada jemaat dalam keadaan sakit, lemah tubuh, Tuhanmu berkata, hidup Yesus boleh menyembuhkan. Bila ada jemaat yang mengalami sukacita, bila sukacita sejati dari Allah Roh Kudus akan menghibur kami semua. Terima kasih Yesus yang baik, kami akan pulang dan sertai kami dalam jalan pulang dan tibakan kembali untuk bertuah bersama selanjutnya. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan dan jemaat PPD yang Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Sion di Parcakung menyampaikan pesan dan kesan. Kiranya seluruh jemaat GPDI Bukit Sion di Parcakung semakin akrab dan semakin mencintai pelayanan dan pekerjaan Tuhan di jemaat kita. Harapan kita semua, semoga wabah COVID-19 segera berlalu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami kaum wanita jemaat GPDI Bukit Sion di Parcakung mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami guru sekolah minggu jemaat GPDI Bukit Sion di Parcakung mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Roh Kudus hebat atas kita semua. Dapat dimenangkan anak-anak bertambah-tambah untuk kemuliaan Tuhan.